wabarakatuh. Perkenalkan, saya Duratul Nasiha dari kelas MJ4D dengan NIM 30402100083. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan materi tentang peranan organisasi masyarakat Islam dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MPP PhD, dan mata kuliah Ekonomi Islam. Di antaranya materi yang akan saya sampaikan yaitu di antaranya ada pergerakan tahap awal Bank Syariah pra-kemerdekaan tahun 1970-an, peranan Abdurrahman Wahid Usuli dalam pengembangan ekonomi Islam, pergerakan ulama Islam dalam organisasi Islam pada tahun 1980-an, peranan Nahdlatul Ulama NU dalam pengembangan ekonomi Islam, peranan Muhammadiyah dalam pengembangan ekonomi Islam, peranan MUI dan ICMI dalam pengembangan ekonomi Islam, perkembangan industri ekonomi Islam pasca Soeharto 1998 sampai 2000, peranan BMT dalam pengembangan ekonomi Islam. Yang pertama ada pergerakan tahap awal Bank Syariah pra-kemerdekaan tahun 1970-an. Pada masa pra-kemerdekaan ini hingga tahun 1970-an, pergerakan awal Bank Syariah di Indonesia itu terjadi. Nah, organisasi pada masa Islam memainkan peran penting dalam pembentukan Bank Syariah ini. Namun, ada 3 masalah historiografi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia yaitu di antara ada missing link, institusional, dan bias politik. Selanjutnya ada pergerakan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, gimana sih pergerakan ekonomi Islam di Indonesia itu? Pergerakan ekonomi Islam di Indonesia itu dimulai sejak tahun 1937, tapi sejarahnya sulit diketahui karena tradisi sejarah keilmuan yang terputus-putus. Pada tahun 1970-an, pergerakan tersebut dilanjutkan oleh tokoh seperti A.M. Saifuddin, dan pada tahun 1992 didirikan Pusat Pengembangan Agribisnis atau bisa disebut dengan PPA. Kelompok studi informal juga membahas gagasan gerakan ekonomi Islam di perguruan tinggi. Nah, pada tahun 1994, Institut Tamwil Teknosains ditemukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Kampanye gerakan ekonomi Islam itu bertujuan mengubah sistem ekonomi sesuai syarat Islam dan kritik terhadap praktik perbankan konvensional berbasis bunga. Dan juga pergerakan ulama Islam dan organisasi Islam pada tahun 1980-an. Nah, sebelum kemerdekaan Indonesia ini, pemimpin organisasi Islam terbesar itu seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah telah melakukan diskusi mengenai kepentingan dan masalah aktivitas ekonomi. Namun, diskusi tersebut itu tidak terfokus pada inflasi Islam ekonomi, melainkan sebagai tanggapan terhadap permasalahan ekonomi dengan perspektif Islam. Diskusi tersebut membahas fikih muamalah atau hukum agama tentang masalah sosial. Nah, pada awal tahun 1990-an ini, saat gerakan ekonomi Islam mulai mengampanyakan pelanggaran riba dan pendirian perbankan Islam, diskusi tersebut menarik perhatian organisasi Islam lain dan membawa isu ini ke dalam isu politik. Ada peranan Nahdlatul Ulama NU dalam pengembangan ekonomi Islam. Bagaimana sih peranan Nahdlatul Ulama NU ini dalam pengembangan ekonomi Islam? Nah, NU ini didirikan pada tahun 31 Januari 1926 sebagai respon terhadap gerakan Muslim modernis yang mengancam otoritas ulama tradisional. Nah, NU itu memiliki jaringan pesantren yang luas di seluruh Indonesia seperti terutama di Pulau Jawa. Itu banyak banget pesantren. Nah, mereka untuk membahas isu-isu ekonomi sesuai dengan aturan Islam dan forum Basul Masail, termasuk isu bunga dalam transaksi ekonomi. Meskipun belum ada keputusan resmi, NU itu menyatakan hati-hati terhadap bunga dan mendukung perbankan syariah. Pada tahun 1982, NU itu menyarankan pendirian bank syariah tanpa bunga. Selanjutnya ada peran Abdurrahman Wahid atau bisa kita sebut dengan Gus Dur dalam pengembangan ekonomi Islam. Bagaimana pada saat Gus Dur itu dalam pengembangan ekonomi Islam? Gus Dur itu Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001, mendukung perkembangan perbankan dan kegiatan ekonomi syariah. NU menjadi lebih terbuka dan mendukung perbankan syariah itu dengan pertumbuhan industri perbankan syariah dan peran ulama Islam MUI. Namun pada saat tahun 2003, Gus Dur itu mengkritik rencana MUI untuk mengeluarkan fatwa larangan bunga bank karena masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama akar rumput. Hal ini itu akan sulit bagi warga NU di wilayah terpencil yang belum memiliki akses bank syariah pada saat itu. Selanjutnya ada peranan Muhammadiyah pada saat pengembangan ekonomi Islam. Bagaimana peranan Muhammadiyah itu pada saat pengembangan ekonomi Islam? Yang pertama itu Muhammadiyah itu didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Nah, bersama dengan NU, Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar di Nusantara. Di Indonesia, Muhammadiyah itu memiliki lembaga pendidikan dan layanan sosial di seluruh Indonesia, seperti panti asuhan, rumah sakit PKU, panti asuhan yatim, dan juga lainnya. Muhammadiyah itu memiliki majelis tarjih yang membahas isu-isu agama,
Mereka mendukung pendirian perbankan syariah dan telah merumuskan konsep perbankan syariah dalam sidang Majelis Tarjih di Pekalongan pada tahun 1972. Isu bank juga dibahas dalam sidang tersebut, di mana bunga bank itu milik pemerintah dianggap ragu. Sementara koperasi kredit diperbolehkan dengan biaya tambahan sesuai pada tingkat inflasi. Selanjutnya ada peranan MUI dan ICMI dalam pengembangan ekonomi Islam. Bagaimana peranan MUI dan ICMI dalam pengembangan ekonomi Islam ini? Nah, pada tahun 1990-an terjadi pergerakan ekonomi Islam yang signifikan di Indonesia dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Perubahan sikap Soeharto terhadap kelompok muslim itu memungkinkan gerakan ekonomi Islam memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan MUI dan ICMI. MUI diubah menjadi wadah aspirasi umat muslim dan gagasan pendirian lembaga keuangan Islam terwujud dalam berdirinya Bank Muamalat. ICMI juga berperan penting dalam kabinet Indonesia dengan pengaruhnya di Golkar dan pengangkatan kabinet. Gerakan ekonomi Islam memiliki akses ke Soeharto melalui MUI dan ICMI ini, serta memanfaatkan hubungan antara Habibie dan Soeharto. Selanjutnya ada pengembangan industri ekonomi Islam pasca Soeharto pada tahun 1998 sampai 2000. Sejak tahun 1998, peran Majelis Ulama Indonesia atau MUI ini semakin meningkat dalam industri ekonomi syariah. MUI dipandang sebagai wakil ulama yang memiliki pengetahuan agama dan memiliki keunggulan historis dalam tata kelola industri ekonomi syariah. Pada tahun 1999, terbentuk Dewan Syariah Nasional MUI (DSN) atau bisa disebut dengan DSN MUI, diakui oleh Bank Indonesia sebagai otoritas dalam tata kelola perbankan syariah. DSN MUI ini telah mengeluarkan 78 fatwa terkait industri ekonomi syariah. Pada tahun 2004, MUI itu mengeluarkan fatwa melarang praktik bunga bank. Nah, mendorong penggunaan layanan perbankan syariah jika tersedia. Namun, jika tidak ada bank syariah, umat Islam itu diizinkan menggunakan layanan keuangan konvensional dalam kondisi darurat atau kalau misal ada hajat tertentu saja. Juga ada peran BMT dalam pengembangan ekonomi Islam. BMT atau bisa disebut dengan Baitul Mal wa Tamwil didirikan di Indonesia pada tahun 1984 oleh mahasiswa ITB dengan prinsip syariah. BINBUK kemudian melanjutkan kegiatan operasional BMT untuk membantu UMKM. BMT sendiri itu diawasi oleh OJK dan Kementerian Koperasi. Saat ini terdapat 4.500 BMT di Indonesia dengan total aset sampai 16 triliun. Nah, bersama dengan Bank Syariah, perusahaan asuransi syariah, dan BPR Syariah, Indonesia memiliki jumlah pengguna jasa keuangan syariah terbesar. Namun, masih kalah dengan Malaysia dalam pangsa perbankan syariah. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan syariah penting untuk mempromosikan keuangan mikro. Dan BMT perlu didirikan di setiap kabupaten untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ada visi misi dalam BMT itu. Nah, visi misi dalam BMT itu apa saja? Yang pertama ada visi. Visi yang pertama itu menciptakan mutu masyarakat di sekitar BMT yang aman, damai, sejahtera, serta memajukan fokus atau disebut dengan kelompok usaha muamalah yang maju, berkembang, aman, waspada, terbuka, nyaman. Yang kedua, ada mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan mutu, ibadah para anggotanya, serta memakmurkan kehidupan masyarakat dan anggotanya. Selanjutnya ke misi BMT. Apa sih misi BMT itu? Misi BMT yang pertama adalah membangun dan memajukan sistem perekonomian dan struktur masyarakat madani yang berpedoman syariat Islam. Nah, yang kedua, mewujudkan dan memajukan sistem perekonomian dan berlandaskan syariat Islam. Yang ketiga, mewujudkan struktur BMT yang sehat dan kuat. Yang keempat, memperkuat sistem perekonomian nasional di mana BMT sebagai prinsip utamanya. Sekian dari saya, apa yang sudah saya jelaskan, saya paparkan pada materi ini. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya Duroto Nasihah, kelas EJ4D, dengan NIM 30402100083, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.